Halo teman-teman, sekarang kita mempersiapkan untuk DOG ya. Nah, jadi kita kasih koran. Nah, koran ini nanti besok ini kan dimasukkan besok si puyuhnya. Nanti disemprot dulu di atasnya koran, tidak apa-apa disemprot pakai disinfektan. Tapi jangan basah, nanti rusak korannya. Ya pokoknya tipis-tipis gitu ya. Dan juga untuk supaya tidak ngelembung-lembung kayak gini, biar nggak masuk si DOG-nya, biar aman. Semprot ringan lah ibaratnya. Ini lampunya pakai dimmer, jadi agak diredupkan seperti ini. Nah, ini ada dimmernya. Jadi kalau pas panas kayak gini, itu dengan kayak gini udah cukup karena udara di luar udah panas. Dan dibuka biar oksigen bagus. Kadang kalau kita melihara DOG itu asal tutup terus itu. Ya kita harus lihat situasi dan kondisi, terutama ya suhu kelembapan itu dijaga. Kalau tertutup rapat itu kalau ada air, nah itu kan terjadi kelembapan tinggi, basah nanti akhirnya. Ini kandangnya gede ini 1,5 meter. Korannya kasih koran 3, biar agak tebel itu. Orangnya bisa masuk kepalanya. Kalian orangnya juga masuk juga muat ini sebenarnya. Musulap. Aduh, ngelak ini ya. HP saya ngelak. Nah, waduh ngelak. Mohon maaf ini gambarnya putus-putus ini. Nah, ini kalau ya jadi 0 hari bisa satu blok ini bisa kasih 200. Cuma per hari berikutnya harus dikurangi gitu karena terlalu penuh. Ya idealnya 1000 lah. Nggak nyampe 2000. Nah, itu juga bisa dipakai. Rencananya besok kita masukkan. Ini yang pecah telur yang di mesin tetas sudah hitungannya harusnya hari ini atau besok gitu. Ya kita harus siapkan hari ini supaya besok bisa masuk. Ini kita pakai mesin tetas yang kapasitas 3000. Yang 30.000 nggak pernah pakai teman-teman. Ya, ini ngelak terus John, HP-nya John. Wah, ini kipasnya kencang teman-teman. Kipas masuk ini. Nah, ini sudah kita kasih koran kayak gini. Jangan sampai ada yang korannya ada yang lontong gitu ya. Nanti masuk mereka. Nah, sebelumnya kita semprot dulu supaya ini juga akan ke bawah. Semprot ringan aja ya. Semprot pakai ini ya, ringan. Disinfektan. Supaya ya ini sudah kita semprot sih sebenarnya, tapi kita semprot lagi. Karena koran ini kan nggak tahu ini koran kena orang atau enggak kan. Nah, kalau kita semprot di luar ya korannya rusak gitu ya. Kayak gini nanti kita semprot ringan. Kita kondisikan semua. Kalau yang kandang yang multi ini ya, karena kandang ini kan bisa untuk sampai usia 30 hari. Nah, kita tutup dulu. Nah, atasnya ini kurang separuh. Nah, jadi kita tutup atasnya. Lalu samping di dalamnya kayak gini kita buka. Nah, dalamnya kayak gini tertutup semua. Nah, ini dimmernya di volumenya dinaikkan bisa. Nah, kayak gini. Nah, tinggal ininya nanti. Ini untuk ventilasi ketika siang. Tapi kalau sementara pas masuk ini ditutup atau malam ditutup. Jadi udaranya ya lubang kecil-kecil ini sampai 3 hari ya. 3 harian harus benar-benar rapat. Nanti berikutnya bisa dibuka dikit-dikit itu sampai buka semuanya. Jadi mereka juga adaptasi. Jangan sampai tertutup terus. Ya mereka nanti ketika dibuka nggak kuat. Harus bertahap ya. Nah, ini udah kita siapkan semua. Lampunya pakai dimmer teman-teman. Jadi kalau siang bisa diredupkan, tidak terlalu panas ya. Kalau pakai termostat jangan, nanti mati hidup puyuhnya pada stres. Ini sudah disemprot pakai disinfektan tadi. Tinggal ini aja. Nah, ini ngerapikan ini, disolasi aja, nggak usah dipaku. Solasi atau di staples aja. Nah, kalau kita nyiapin tempat tuh kayak gini teman. Jadi kan panas itu bisa mematikan DOG juga, bisa bikin cacat juga, bikin mati juga gitu ya.
Jadi suhu yang stabil ya harus kita atur. Kalau misalnya kita atur pakai termostat, ya bisa, cuman kan mati hidup gitu. Solusinya kita kasih lampu lagi LED gitu. Cuma cahaya yang berbeda itu pasti burungnya juga akan kaget. Jadi kalau saya sih pakai dimmer aja. Kalau ini coba lihat, suhu siang ini 37,8 derajat. Pastinya ini terlalu panas. Kalau kita menetaskan di 38, ya kalau sudah misalkan DOG ya kita bikin 37, turun satu aja, 37 derajat. Nanti 3 hari diturunkan lagi seperti itu. Nah, caranya setting ya kayak gini. Mana? Ini dimmer, diputar aja. Nah, ini redupnya kan berkurang. Nah, seperti ini. Ya memang kita harus lihat lagi termometer ini ya. Ya sekitar 5 menit kita lihat dia menurun enggak gitu. Jadi ngepasin aja, nanti kira-kira ya, nanti kalau siang seperti ini, kalau malam harus gini gitu. Memang harus kita repot sedikit lah. Beda kalau teman-teman menggunakan termostat sebagai pemanas, pakai pemanas elemen gitu, terus dikasih kipas DC kecil, dikipasi biar hangat ruangan juga nggak masalah. Tapi ya boros lagi, ada lampu, ada pemanas gitu ya. Kalau enak sih dua-duanya gitu, jadi fungsi satu ya. Nah ini masih 37,9 derajat karena suhunya di dalam juga sudah segitu. Nanti akan turun sendiri, tapi lihat, ditunggu waktunya aja. Kita akan lihat nanti waktunya agak lama dikit ya. Tunggu suhu turun teman-teman. Ini kita akan masang dimmer lagi di yang itu. Kemarin kita akan kasih dimmer. Jadi kadang terlalu panas itu juga bahaya bagi puyuh, sehingga puyuh kalau siang mangap-mangap ya, walaupun kecil tapi ya kurang sehat juga. Jadi dimmer itu sangat kecil. Komponen utamanya adalah potensio. Ini potensionya pakai 5000K ya. Wes nggak fokus ya. Sorry. Nah, komponen utamanya kayak gini, teman-teman bisa bikin sendiri. Cari di internet juga ada. Kita pakai ada transistor 1. Lalu ada elko, ada kapasitor, bukan kapasitor sama resistor seperti ini. Ini kalau teman-teman bikin sekitar 20 ribuan. Nah, kita kasih pendingin ya supaya tidak terlalu panas. Oke, kita solder dulu. Sudah kita siapkan solder. Hobi terpendam teman-teman. Dulu suka nyolder gitu ya. Kita nyolder lagi. Casingnya pun kita pakai casing yang hitam kayak gini. Ini juga bekas, sudah di lubang-lubang kayak gini. Nggak apa-apa, nanti kita isolasi aja. Yang penting kita pasang aja. Sambil kita lihat ini. Nah, kita udah turunin teman-teman tadi. Wah, ini 36,9 ya, mendekati 37. Artinya suhu yang kayak gini yang stabil. Jangan terlalu panas. Nah, karena di mesin tetas saja kita bikin 37,5 sampai 38. Mereka lahir ya sudah harus kita kurangi. Jangan terlalu panas. Ya, 36,9 udah cukup. Kalau kita rasakan pakai tangan, suhu ini udah hangat gitu ya. Nggak panas tapi hangat. Kalau terlalu panas ya menyiksa juga kita. Ya, termometer juga harus kepasang kayak gini. Dan kontrolnya juga kita harus tahu ngontrolnya ya. Paling enggak kalau jam 12 harus kita lihat suhu-suhu yang ekstrim kayak gitu. Kadang kita nggak lihat, di dalam bisa lebih ekstrim lagi. Sebenarnya udah kepasang teman-teman. Ini perangkat bekas sih, sebenarnya box bekas. Ini ada lubangnya kecil, sudah kadung lubang tadi. Nggak apa-apa lah, ventilasi udara. Kita udah nancep ini. Kabelnya kabel kawat yang gede, biar nggak panas. Dimmernya sudah masang, lampu sudah kepasang, tinggal kita muter aja. Kayak gini diputer. Nah, ini nice, terang sekali. Ini berbeda dengan yang sana tadi. Sana itu tingkat 5, ini tingkat 4 mini, tapi luasnya sama, 1,5 meter ya, 1,5 meter. Lebarnya sana 60 cm. Wih, terang. Jadi suhunya juga nanti kita akan kasih termostat juga di sini, kayak yang di sana. Nah, bisa diputar dengan ini caranya. Nah, nice. Jadi ketika siang ya bisa diredupkan kayak gini. Bukan cahayanya yang dipakai, tapi
yang dipakai adalah panasnya. Jadi panasnya nggak begitu panas. Dan teman-teman yang apa namanya, yang kemarin itu masalahnya di lampu sering mati, ya jelas sering mati karena hidup terus, panasnya juga kenceng. Jadi ya pasti putus ya kawatnya karena terlalu panas. Ya solusinya kayak gini, bisa diredupkan kayak gini kalau siang, dan tetap di dalamnya juga masih kelihatan remang-remang coy, kafe. Ngopo iki? Jadi remang-remang kayak gini tetap kelihatan karena juga siang ya, cahaya juga bisa masuk, nggak ada masalah. Kalau malam, nah dikencengke ya. Ya tergantung suhunya juga, jadi jangan terlalu kenceng juga. Pokoknya kasih aja termometer sama hygrometer juga boleh. Karena kelembapan juga bisa dites, tapi kelembapan nggak penting sih sebenarnya. Kelembapan nggak penting karena kelembapan juga terjaga ya. Yang penting ada ventilasi kayak lubang kayak gini. Kalau enggak ya kelembapannya tinggi karena ada minumnya nanti di dalam. Nice. Sudah tertutup semua, sudah kita semprot pakai disinfektan semua, tinggal nunggu pecah telur besok. Tadi sudah sebagian, besok langsung kita masukkan semuanya. Nah, persiapan yang perlu disiapkan apa? Yang kemarin nanya, Mas, kalau di Oki datang yang disiapkan apa? Yang pertama adalah vitamin. Vitamin boleh ya, kalau dulu saya pakai vitamin, pakai gula. Tapi sekarang saya ngikutin metodenya Mas Ivan Bode itu pakai susu. Jadi ketika kita masukkan nanti langsung kita kasih susu selama 1 minggu. Susu manusia ya, susu bayi. 1 minggu. Setelah itu nanti minumnya jangan lupa minum yang pakai galon air mateng, dan yang untuk DOG ya, bukan yang besar untuk ayam itu, nanti pada nyemplung semua dan kelembapannya akan tinggi nanti. Pakai itu, jadi disiapkan itu. Pakan pakai starter, dan pakan itu bisa digerus, bisa ditumbuk manual atau di blender. Kalau blender perlu tekniknya ya, jangan blender terlalu lembut ya. Blendernya nanti sedikit gitu, jangan kayak lembut kayak tepung gitu. Dan jangan lupa nanti kasih list untuk pendataan, jadi yang mati hari ini berapa, kalau mati kenapa, dianalisa. Biasanya itu karena ini loh, panasnya ini. Teman-temannya nggak ngerti, asal lampu aja gitu. Tapi nggak tahu kondisi pas panas banget, tambah lampu ya udah mateng dalam. Nah gitu. Itu biasanya kelihatan kalau terlalu panas itu nanti minuman pakai galon itu kecil itu nanti kalian teman-teman pegang itu akan panas kayak air hangat itu, karena suhunya di dalam juga sangat luar biasa panas, sampai air di sekitarnya itu ikut panas, itu sudah over namanya. Nah kalau dulu saya pakai lampu besar itu, terus saya ganti dengan lampu kecil kayak gini, terlalu ribet dan boros juga. Pakai dimmer aja solusinya. Saya kok lupa saya punya dimmer banyak. Salah satunya yang kita fungsikan adalah untuk kipas ini, kita juga pakai dimmer. Yang disiapkan itu teman-teman jangan lupa kasih koran atau alas. Setelah itu disemprot dulu pakai disinfektan. Ini sudah disemprot pakai disinfektan. Jadi korannya agak lembek-lembek gini ya, biar di kaki juga nggak licin. Nanti akan kering sendiri ini karena ada lampu. Nah, jadi tinggal ngasih pakan. Pakannya ditebar dulu 1-3 harian lah. Saya itu dikasih tempat makan, dia akan sendirinya akan makan. Dan semuanya udah kita siapkan nih, tempat-tempat pembesaran juga, kandang yang satunya udah kita siapin untuk pindah selanjutnya. Sedia lampu juga banyak kita. Kita kalau beli langsung 1 dus, menghemat juga, lebih murah kalau banyak. Jam berapa John ini John? Jam 4. Jam 4. Makan sore? Makan sore. Ini telur-telur sudah pada bermunculan. Kita pakai apa namanya? Ini konsentratnya habis John? Oh, habis. Ini kita pakai apa namanya? Pakannya itu 30 kilo satu ya. Telurnya ada yang kurang bagus. Jadi seperti ini kalau sore nanti puncak-puncaknya bisa ya biasanya teman-teman.
telurnya baru banyak-banyaknya. Karena makan ini kan ini jam 4 biasanya sampai setengah 5 baru pada makan penuh. Nanti 1 jam berikutnya baru pada menelur. Ini licin, ini habis dipel pakai betadine, pakai Bakelin. Ngepelnya kurang bersih jadi masih banyak lumpur. Terus. Nyampe John, Ya. malam minggu. Enggak, ini besok tuh. Kita aja teman-teman, assalamualaikum.